buat Ibu Herlina Pasaribu sebagai guru pembimbing fisika. Di sini saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Angelina Claudia Barita dari kelas 11 MIPA 2. Baik, di sini saya akan memaparkan beberapa soal dari penilaian akhir semester genap. Dan yang pertama adalah soal nomor 4. Persamaan gelombang transversal mempunyai bentuk Y sama dengan 0,05 sin dalam kurung 2πt tambah 0,4 px dengan x dan y dalam meter dan t dalam sekon. Tentukanlah arah rambat dan besar kecepatannya. Yang pertama adalah diketahui seperti yang sudah kita temukan dalam soal, yaitu Y sama dengan 0,05 sin dalam kurung 2πt tambah 0,4 px meter. Kemudian kita sederhanakan dulu ke dalam bentuk rumus sederhana, yaitu Y sama dengan plus min A sin dalam kurung WT plus min KX. Ini adalah bentuk sederhana dari rumus atau persamaan di atas. Kemudian kita ketahui di sini A sinnya adalah 0,05 dan W-nya 2π dan K-nya 0,4π. Baik, di sini kita mencari arah rambat dan besar kecepatannya. Maka kita buat ditanya π. Oke. Untuk mencari kecepatan pada persamaan atau soal nomor 4 ini, yang pertama adalah kita harus mencari frekuensinya dengan rumus WT sama dengan 2 dikali T kali IT. WT ini adalah 2 dikali P dikali T, yaitu tadi W-nya kita masukkan 2π kali T, dan di sini T-nya itu adalah waktu atau sekon. Kemudian kita kerjakan, kita pindahkan ke ruas kiri, 2 dikali T dikali F, karena kita akan mencari frekuensi, sama dengan 2π F sama dengan, di sini kan 2π ada 2, maka kita bagikan saja 2π per 2π, mati, frekuensinya sama dengan 1. Kemudian kita cari nilai panjang gelombang, yaitu lambda, dengan rumus awal yaitu Kx sama dengan 0,4 px. Jadi K ini tadi kan sudah kita dapatkan, yaitu 0,4 pi, terus kita masukkan, dan x ini tetap x karena belum ada nilai. Kemudian kita masukkan rumusnya 2π per lambda, karena kita akan mencari lambda. Kemudian di sini turunkan ke bawah 0,4 pi. Kemudian kita pindahkan lagi si 2π-nya ke ruas kanan, lalu tinggallah lambda sama dengan 2 per 0,4.
I-nya ditulis juga nggak apa-apa, tapi ini tetap mati. Maka 2/0,4 sama dengan 5. Maka lambda sama dengan 5 meter. Setelah itu, setelah frekuensi dan panjang gelombangnya sudah didapat, maka kita lanjutkan untuk mencari tadi arah kambat dan kecepatan si persamaan tersebut, yaitu dengan rumus V sama dengan lambda dikali F atau panjang gelombang dikali frekuensi sama dengan panjang gelombangnya tadi 5 meter dikali frekuensinya 1. 5 dikali 1 sama dengan 5, maka kita dapatkan kecepatan atau V sama dengan 5 meter per sekon. Dan karena Kx bernilai positif, maka arah lambat gelombang itu ke kiri. Jadi bernilai negatif. Maka dapatkan option nomor 1, yaitu ke kiri dan 5 meter per sekon. Baik, soal yang kedua saya ambil dari soal nomor 12, yaitu sebuah gelombang elektromagnetik mempunyai panjang gelombang 100 nanometer dan laju 3 kali 10⁸ meter per sekon. Frekuensinya adalah, di sini kita ketahui panjang gelombang yaitu 100 nanometer yang bisa dilambangkan dengan lambda sama dengan 100 nm atau 100 nanometer. Kemudian di sini dapat kita ubah menjadi 100 dikali 10⁻⁹ meter sama dengan 1 kali 10⁻⁷ meter. Di sini berubah menjadi 10⁻⁷ karena 100 yaitu 10⁻2 dan 10⁻⁹ jadi 2 min 9 ini ditambahkan dengan 2, maka hasilnya adalah min 7, akan berkurang. Baik, yang kemudian yaitu V atau kecepatannya 3 dikali 10⁻⁸ meter per sekon. Tadi yang dicari adalah frekuensinya, kita lambangkan dengan kita lambangkan dengan F. Ditanya F sama dengan Untuk menjawab soal berikut, kita dapat menggunakan rumus frekuensi, yaitu F sama dengan V per lambda. Frekuensi sama dengan kecepatan per panjang gelombang, bisa dilambangkan F per V. F sama dengan V per lambda. Kita masukkan ke rumus. Kecepatannya yaitu tadi 3 dikali 10⁻⁸ per lambdanya sama dengan 1 dikali 10⁻⁷. Maka frekuensi atau F sama dengan 3 dikali 10⁻15 Hz atau Hz. Ini adalah satuan dari frekuensi. Soal yang ketiga saya ambil dari soal nomor 20. Yaitu 4 pegas identik disusun seri paralel seperti pada gambar. Ketika diberi beban
sebesar 20 Newton, sistem pegas bertambah panjang 4 cm. Tentukan konstanta gabungan sistem pegas yang tersusun seri paralel dan konstanta masing-masing pegas. Dari soal tersebut dapat kita ketahui bahwa beban dengan lambang W sama dengan 20 Newton dan delta X sama dengan 4 cm yang kita ubah menjadi meter, yaitu 0,04 meter. Nah, delta X ini adalah sistem pegas yang bertambah panjang. Pertambahan panjang dari si pegas tersebut itu dinamakan sebagai delta X. Kemudian K1 sama dengan K2 sama dengan K3 sama dengan K4 sama dengan K. Jadi K ini adalah konstanta. Dari soal tersebut yang ditanya adalah konstanta total atau gabungan, juga konstanta masing-masing dari si pegas tersebut. Ditanya K total, B K1 berapa, K2 berapa, K3 berapa, dan K4 berapa. Baik, untuk menjawab soal A dan B ini, tentunya kita terlebih dahulu harus mencari yang A, yaitu konstanta total atau konstanta gabungan dari si pegas tersebut. Yang pertama itu adalah dengan rumus F sama dengan K dikali delta X. Maka karena di sini tidak diketahui frekuensi atau F, maka kita gantikan si F ini menjadi beban atau W, yaitu W sama dengan K total dikali delta X. Kemudian tadi W atau bebannya sudah didapatkan, yaitu 20 Newton, akan kita tuliskan sama dengan K totalnya tetap karena belum diketahui, dan delta X-nya itu ini. Delta X itu adalah pertambahan panjang 0,04 meter, kita tuliskan. Nah, kemudian kita pindahkan ruas K total ke ruas kiri, dan si beban atau 20 ini kita pindahkan ke ruas kanan. Maka K total sama dengan 500 N/N. Ini adalah 20 dibagi 0,04. Kemudian kita akan mencari yang B, yaitu K1, K2, K3, K4 itu berapa jumlah K-nya. Jadi di sini dengan rumusnya adalah Kp sama dengan K1 tambah K2 tambah K3 tambah K4. Jadi tadi kan di sini jumlah K1 yaitu K, jumlah K2 K, K3 K, K4 K.
K2, 1, 2, 3 itu sama-sama berjumlah K, maka Kp sama dengan K ditambah K ditambah K. Oh, sorry, di sini nggak ikut K4 ya. Jadi Kp ini itu sama dengan 3K. Selanjutnya kita cari lagi dengan rumus 1 per K total, yaitu sama dengan 1 per Kp ditambah 1 per K4. Jadi Kp ini adalah konstanta paralel, dimana tadi sudah kita dapatkan bahwa si pegas dengan gambar berikut itu adalah paralel, tersusun secara paralel. Kemudian ada lagi si, ini kan tadi K1, K2, K3, kemudian di bawahnya ada lagi si K4. Dan bawahnya adalah bebannya. Jadi kan K1, K2, K3 itu sudah dapat hasilnya, itu Kp-nya itu sama dengan 3K. Maka sekarang yang kita cari adalah si Kp ditambah si K4. Jadi rumusnya itu adalah K total 1 per K total sama dengan 1 per K paralel tambah 1 per K4. Baik, kita lanjutkan ke atas. Di sini K totalnya tadi sudah kita dapatkan, yaitu 500 Newton per meter. Maka di sini kita buat 1 per 500 sama dengan 1 per 3K, karena tadi Kp-nya sudah kita dapat, yaitu si 3K. Kemudian ditambah 1 per K, karena nilai dari si K4 ini adalah K. Jadi hasilnya ini tetap masih 1 per 500 sama dengan 1 per 3K ditambah 1 per K, yaitu 4 per 3K. Ini kita dapatkan 3K sama dengan 2000, maka K-nya sama dengan 2000 per 3, yaitu 666,67, bisa dibulatkan menjadi 667 Newton per meter. Oke. Jadi sesuai dengan ini kita sudah dapatkan tadi totalnya, yaitu A, dan bagian B K1, K2, K3, K4 itu adalah 667 Newton per meter, yaitu pada option yang B, yaitu KT sama dengan 500 Newton per meter dan K sama dengan 667 Newton per meter.
Kemudian ini adalah soal yang terakhir, yaitu yang keempat. Saya ambil soal nomor 24. Yaitu, sebuah mesin pengangkat mobil hidrolik memiliki dua pengisap dengan luas penampang masing-masing A1 sama dengan 100 cm2 dan A2 sama dengan 2000 cm2. Berapakah besar gaya minimum F1 yang harus diberikan pada penampang A1 agar mobil dengan berat 15.000 Newton dapat terangkat? Dari soal tersebut dapat kita ketahui bahwa penampang A1 sama dengan 100 cm2 diubah ke meter menjadi 0,01 meter kuadrat. Penampang A2 sama dengan 2000 cm2 diubah ke meter menjadi 0,2 meter kuadrat. Kemudian penampang 2 atau bisa disimpulkan sebagai F2 sama dengan 15 Newton. Nah, kemudian yang ditanya itu adalah gaya penampang A1 atau F1. Oke, untuk menjawab pertanyaan ini atau soal ini dapat kita gunakan rumus, yaitu P1 sama dengan P2, yaitu penampang 1 sama dengan penampang 2. Kemudian F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Lalu F1 sama dengan F2 dikali A1 per A2. Jadi kan di sini yang mau kita cari itu adalah F1. F1-nya itu hanya tinggal F1 sama dengan F2 dikali A1, karena tadi A1-nya itu sudah dipindahkan ke luas kanan. Kita masukkan rumus F1 sama dengan F2-nya tadi 15.000 dikali A1-nya 0,01 per A2 0,2. Oke. Kemudian di sini F1 sama dengan 150 per 0,2. Jadi 150 ini yaitu dari 15 dikali 10 pangkat 3 dikali 1 kali 10 pangkat 2. Jadi kita dapatkan F1-nya itu sama dengan 750 Newton, yaitu pada opsi yang B. Baik, sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.